Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Jumpa lagi dengan Lilin Tua. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Hari ini saya berkesempatan untuk memenuhi permintaan dari follower tentang defrosting. Apa itu defrosting? Bagaimana terjadinya defrosting? Apa dampak daripada sesuatu tersebut kalau tidak dilakukan defrosting dan lain-lainnya. Baik, saya akan mulai dengan pemahaman tentang defrosting. Ya, defrosting pada hakikatnya adalah suatu proses kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan menghilangkan lapisan es yang menyelimuti permukaan luar dari evaporator. Kita kembali, kita ingatkan, ada 4 proses dalam refrigeration. Proses penguapan terjadi di evaporator, proses kompresi terjadi di kompresor, proses kondensasi terjadi di kondensor, dan proses ekspansi terjadi di katup ekspansi. Kita ngomong di evaporator. Di evaporator terjadi penyerahan panas, pengambilan panas. Ya, pengambilan panas dari media target yang didinginkan untuk membantu penguapan refrigeran yang ada di dalam koil, di dalam pipa, di dalam saluran evaporator. Ya, panas lewat dinding masuk ke dalam saluran menguapkan. Untuk itu makin tipis dinding evaporator makin bagus. Ya, ingat, terjadi pengambilan panas untuk penguapan. Kalau saja di luar pipa atau ketebalan pipa semakin tebal, maka penyerapan panas akan berkurang atau terganggu. Makin tebal dindingnya, berarti makin sulit melakukan pertukaran panas. Siapa yang mempertebal ini? Yang mempertebal ini adalah lapisan es. Mula-mula di evaporator bagus kalau kita melihat bunga-bunga es atau frost. Bunga-bunga es atau frost itu tandanya di situ terjadi penyerahan panas pada suhu yang rendah. Pada suhu yang rendah. Mengapa bunga-bunga es bisa makin tebal sehingga perlu cairkan? Frost yang tebal bisa disebabkan oleh beberapa macam sebab. Satu, karena blowernya tidak normal, mati, atau putarannya kurang. Ya, tuh, sehingga sirkulasi udara, media yang akan diambil berkurang, sehingga hanya di tempat itu saja yang didinginkan, sehingga uap air yang ada di udara yang di dekat evaporator itu ada yang didinginkan, maka menjadilah pembekuan. 2,
sama-sama tidak terjadi sirkulasi udara karena terlalu rapatnya muatan atau beban. Namanya kamar daging terlalu sesak, maka terganggu aliran udara yang disirkulasikan oleh blowernya. Kalau blowernya bagus, berarti cara menyusun daging atau barang-barang yang didinginkan. Yang ketiga, barangkali saja ada yang bocor udara dari luar atau sering dibuka tutup pintunya. Pintu kedap udara yang dari luar ke dalam. Itu sering dibuka tutup, maka akan terjadi penambahan udara baru yang juga menambah uap air. Oke, jadi 3 penyebab itu harus dihindari. Lalu mengapa harus defrosting harus dilakukan? Tadi sudah kita singgung, defrosting harus dilakukan karena lapisan es yang menyelimuti koil evaporator yang berada di luar koil evaporator, makin tebal dia, makin menjadi lapisan yang bersifat isolasi, menjadi isolator, menjadi penghalang masuknya panas yang dikandung oleh media yang didinginkan, sulit untuk masuk ke dalam pipa sehingga menghalangi proses penguapan. Ya, sehingga apa? Kalau ini prosesnya sulit, ruangan yang didinginkan, katakanlah ruang daging, tidak mengalami penurunan suhu. Karena tidak mengalami penurunan suhu, maka kualitas dagingnya makin lama makin jelek. Yang mestinya minus sekian, dia menjadi minus, naik ke atas, barangkali malah jadi plus. Ya, maka lapisan es itu harus dihilangkan. Ya, kembali, defrosting harus dilakukan. Karena lapisan es yang menyelimuti koil evaporator merupakan isolator terhadap masuknya atau penyerapan panas ruangan atau media yang didinginkan ke dalam cairan refrigeran di dalam evaporator sehingga mengganggu proses penguapan. Dan ini berarti mengganggu proses pendinginan ruangan. Dampak pertama. Jadi dampak pertama, ruangan tidak terdinginkan. Dampak kedua apa? Dampak kedua, karena di sini proses penguapannya tidak sempurna, maka keluar dari evaporator bentuknya masih cairan, masih jenuh. Nah, ini tandanya apa? Tandanya saluran yang keluar dari evaporator yang menuju ke kompresor jadi salju, bahkan jadi es. Jeleknya lagi, kompresormu jadi dingin, berbunyi pak 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 pok 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 pok. Ya, tandanya apa itu? Yang masuk ke kompresor masih berbentuk uap jenuh atau bahkan barangkali masih cairan. Karena tidak habisnya jenuh di evaporator. Bahwa penguapan tidak selesai di evaporator tapi dilanjutkan. Jadi selain ruangan terganggu pendinginannya, pengambilan panasnya, maka kompresornya juga akan terdampak tidak baik. Kompresor sudah didesain hanya bekerja untuk media yang berbentuk gas atau uap. Oke? Oleh karena itu perlu dilakukan defrosting. Ya. Oke. Kita lihat kita langsung saja ke kapal. Ada kamar daging, ada kamar sayur, ada kamar lobi,
Yang kamar daging dibuat sekitar minus 18, rentangnya barangkali minus 10 sampai minus 20. Kemudian kamar sayur plus 2, rentangnya barangkali plus 2 sampai plus 8 atau plus 10. Demikian juga ruang yang satunya. Yang satu ini merupakan chiller, kamar daging. Yang kedua ini merupakan cooler. Freezer. Yang pertama merupakan freezer di kamar daging. Yang kedua dan ketiga merupakan cooler. Ya, di kamar daging inilah yang akan terjadi. Hanya di kamar daging ini yang karena minus, yang terjadi frost dan peristiwa defrosting. Ingat, kalau defrosting itu ada bermacam-macam cara. Ada satu hal yang perlu diingat kembali dari tadi apa yang kita ingatkan, bahwa kompresor didesain hanya untuk menghisap media yang berbentuk gas atau uap. Water, no way. Uap jenuh, no way. Ya, harus superheated steam. Oke. Apa atau bagaimana gambaran dari frost itu sendiri, lapisan es itu sendiri? Anda lihat, yang hijau itu adalah ruangan yang didinginkan. Barangkali di seantero yang hijau itu ada daging-daging, ya, yang akan didinginkan. Frostnya yang berbentuk putih, yang warnanya putih. Sementara coil evaporatornya yang berbentuk abu-abu. Abu-abu itu adalah pipa evaporator yang di dalamnya mengalir refrigeran. Katakanlah Freon 22. Ya. Masuk dari expansion valve, keluar menuju ke kompresor. Ini kalau normalnya pada saat masuk berbentuk kabut atau cairan yang diekspansikan dengan tekanan rendah, maka dia akan mengabut menjadi titik-titik air, titik-titik atau uap yang masih mengandung titik-titik cairan, atau bisa dikatakan uap jenuh. Maka terjadi pengisapan panas, pengambilan panas dari sekeliling di dalam rangka menghilangkan titik-titik tadi, menguapkan, merubah bentuk jenuh menjadi kering. Oleh karena dilapisi dengan es, maka es merupakan isolator. Maka panas yang dari ruang yang didinginkan tidak mampu menembus sampai ke dalam saluran pipa evaporator. Maka terganggu. Maka penguapan tidak selesai di evaporator. Penguapan masih berlangsung setelah keluar dari evaporator, sehingga sepanjang saluran itu terjadi penguapan oleh panas yang dari udara luar sampai dengan masuk ke kompresor. Oke. Untuk melakukan defrosting itu ada beberapa cara. Cara pertama atau metode pertama adalah metode alami atau disebut natural defrosting, atau juga disebut metode mematikan sistem, shutdown defrosting atau off-cycle defrosting, yaitu metode pencairan lapisan es dengan memanfaatkan panas sekelilingnya. Ya, budu-buduan, ini cara budu-buduan dimatiin, jadi semua mati. Kalau punya 3 ruangan, ya ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 juga tidak ada aliran apa-apa karena dimatikan. Pencairannya mengandalkan panasnya udara di sekelilingnya. Ngair memang, karena es mencair pada suhu di atas 0 derajat. Cuma kalau ruangannya besar, salurannya gede, panjang, dan lapisannya sudah tebal, maka untuk mencairkan membutuhkan waktu yang lama.
bahkan barangkali atau sering terjadi lapisan esnya belum cair, belum habis, yang suhu kamar dagingnya sudah naik tinggi, demikian juga suhu ruang sayur maupun ruang lobinya. Sehingga hal ini hanya diperlakukan untuk sistem pendinginan atau sistem instalasi mesin pendingin yang kecil. Yang kedua, yang agak berilmiah ini ceritanya, menggunakan sistem supplementary defrosting. Supplementary defrosting adalah metode pencairan lapisan es dengan menggunakan sumber panas, heat sources. Selain panas udara sekeliling, juga panas yang diambil atau yang diperoleh dari air biasa. Nah, jadi kalau tadi dimatikan, sekarang yang dimatikan hanya ruangan yang didinginkan, yang mau di defrosting. Nah, dalam hal ini adalah ruang daging. Disemprot pakai air, ya, lapisan esnya, dengan catatan daging-daging atau barang-barang yang didinginkan harus dikeluarkan dulu. Keluarkan dulu, baru kelihatan pipa-pipanya yang berlapis es, itu disemprot pakai air sampai jatuh, sampai habis. Ya. Catatan, cara ini hanya bisa dilakukan untuk ruangan yang bersuhu minus sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Sebab kalau lebih dari itu lagi, airnya yang buat nyemprot sendiri jadi beku. Ya. Nah, oleh karena itu, sama-sama dengan air, tapi yang kedua ini airnya air brain, air garam. Ya, karena air garam itu titik bekunya rendah, sehingga air brain bisa dipergunakan untuk mencairkan lapisan es untuk defrosting pada ruangan atau media di bawah suhu 40 derajat Celcius. Ya. Sementara yang kedua, dari metode supplementary defrosting ini adalah menggunakan gas panas. Gas panas yang keluar dari kompresor. Kita masih ingat kalau kita jaga, megang pipa sebelum kompresor dingin, megang pipa setelah kompresor panas, megang pipa setelah kondensor enak anget. Nah, keluar dari expansion valve dingin lagi. Nah, gas yang keluar dari kompresor inilah yang mestinya masuk ke kondensor, tapi dicabangkan ke evaporator yang evaporatornya penuh dengan lapisan es, defrosting di hal tersebut. Dan yang keempat, tadi air ada dua macam, kemudian gas, yang ketiga pakai elektrik, ya, pakai listrik. Ini pakai filamen, pakai elemen yang dipanaskan, dan biasanya pengaktifan defrostingnya menggunakan timer. Ya. Oke. Hari ini kita ngomong tentang apa itu tadi defrosting. Mengapa terjadi frost? Mengapa harus defrostingkan atau defrosting perlu dilakukan? Apa dampaknya kalau dibiarkan? Ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan ngomong sistem atau metode supplementary defrosting dengan gas panas. Sebab kalau yang dengan air gampang. Ceritanya cuma kayak yang tadi. Disemprot pakai air biasa yang suhu ruang yang didinginkan di atas 40 derajat Celcius. Sementara kalau yang di bawah 40 derajat Celcius
maka harus menggunakan air brain. Besok kita jumpa dengan supplementary defrosting system yang menggunakan gas panas dan listrik. Oke? Sampai jumpa dalam kondisi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan salam dari lilin tua.